Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan prediksi soal UP PPG tahun 2022 mengenai penelitian tindakan kelas. Sebelum saya memulai memberikan soal dan penjelasannya, ada baiknya Bapak dan Ibu guru sekalian yang akan mengikuti UP PPG tahun ini untuk mengakses simulasi soal yang sudah saya sematkan di deskripsi di bawah ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Karena ingin cepat selesai, maka pada saat penelitiannya masih harus dilanjutkan ke siklus 3. Seorang guru sudah menghentikannya sampai siklus 2 saja. Ia kemudian menyusun laporan PTK dan melaporkan bahwa tindakan perbaikannya sudah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan etika penulisan laporan, unsur apa yang diabaikan guru tersebut? Berarti di sini yang diminta itu etika ya Bapak Ibu, etika penulisan laporan. Oke. A. Kejujuran. Wah, ini sangat tepat ya Bapak Ibu, karena mengapa? Karena di sini kan seharusnya masuk ke siklus 3, tapi dihentikan hanya sampai siklus 2 saja. Nah, ini sangat tepat menurut saya. Kemudian B. Estetika. Ini tidak, ini jauh ya. C. Logika juga bukan. D. Keajengan juga bukan. E. Tanggung jawab. Kurang tepat ya Bapak Ibu kalau ini ya. Berarti yang betul itu adalah kejujuran. Intinya dalam PTK, jika di siklus 1 dan dilanjutkan ke siklus 2 dan siklus 2 itu juga belum menunjukkan hasil yang maksimal dan optimal, maka kita diharuskan untuk ke siklus 3 Bapak Ibu. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Berikut manfaat saran tindak lanjut hasil penelitian. Poin yang ke-1, saran-saran perbaikan ditujukan untuk berbagai pihak. Poin yang kedua, alternatif perbaikan dibuat sesuai kesimpulan penelitian. Poin yang ketiga, usulan perbaikan dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Pertanyaannya, manakah yang merupakan saran tindak lanjut hasil PTK? A. 2 dan 3. Kalau 2 itu alternatif perbaikan dibuat sesuai kesimpulan penelitian. Bisa ini Bapak Ibu yang poin 2. Kemudian poin 3-nya, usulan perbaikan dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Nah, ini bisa jadi ya. Kemudian B, poin 1-nya, sasaran perbaikan ditujukan untuk berbagai pihak. Ini kurang tepat Bapak Ibu ya, kalau kita baca poin 1. Kemudian C 1 dan 3 juga kurang tepat. D 1 ini sangat tidak tepat. E 1, 2 dan 3 ini juga sangat tidak tepat menurut saya. Jadi kesimpulan menurut saya, jawaban yang tepat untuk yang merupakan saran dari tindak lanjut hasil PTK itu adalah poin 2 dan poin 3, yaitu alternatif perbaikan itu dibuat sesuai kesimpulan penelitian. Jadi kita tidak merubahnya seperti itu. Apa hasil perbaikan yang terjadi dalam PTK itu, itulah yang kita simpulkan. Kemudian usulan perbaikan itu dapat dipertimbangkan melalui refleksi. Nah, maksudnya jika di refleksi itu belum baik, maka itu dapat kita pertimbangkan untuk kita usulkan untuk melakukan perbaikan. Oke, menurut saya poinnya yang tepat dan opsi jawaban itu adalah A, 2 dan 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berikut adalah tujuan observasi. Poin 1, perilaku mengajar guru dalam melaksanakan tindakan perbaikan. Ini ya.
Oke. Poin kedua, suasana dan perilaku belajar siswa selama berlangsung tindakan perbaikan. Poin yang ketiga, intensitas catatan penelitian yang dibuat atau ditulis oleh pengamat. Nah, pertanyaannya, manakah yang menjadi fokus observasi yang dilakukan oleh pengamat luar atau teman sejawat kita mengajar Bapak Ibu dalam PTK? Oke. A, 1 dan 3. Nah, kita baca dulu. Poin 1 kita ulang baca lagi. Perilaku mengajar guru dalam melaksanakan tindakan perbaikan. Dan poin 3-nya itu intensitas catatan penelitian yang dibuat atau ditulis oleh pengamat. Nah, lalu ini bisa jadi ya Bapak Ibu. Nah, lalu opsi B 1 dan 2. Nah, kalau 1 itu perilaku mengajar, kalau 2 itu suasana dan perilaku belajar siswa. Nah, ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian C 2 dan 3 bisa jadi. Kemudian D 1, 2 dan 3. Ini kurang tepat ya. Ini kita coba aja ya. Kemudian yang E semua benar, berarti hampir sama jawaban E, D dan E. Berarti ini kita delete dulu kayak gitu. Nah, jadi setelah kita kita identifikasi, menurut saya jawabannya itu adalah B 1 dan 2. Di sini observasi itu tujuannya untuk memperbaiki cara mengajar guru dan perilaku perbaikan yang dilakukan saat suasana belajar siswa, bukan mengenai ini catatan penelitian ya. Itu bukan sebuah tujuan observasi, itu menurut saya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kriteria manakah yang tidak perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak? Nah, berarti yang tidak perlu dipertimbangkan untuk menentukan masalah yang muncul seperti itu. Nah, A, mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Ini kalau kita ini kita perlu ya mendapatkan pertimbangan sekolah. Ini kan yang tidak perlu. Berarti kalau ini perlu, berarti ini bukan jawabannya. B, masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa. Wah, ini sangat perlu, jadi ini bukan jawabannya. Kemudian relevan dengan pengembangan sekolah. Wah, ini sangat perlu, berarti bukan ini jawabannya. D, guru mampu untuk melaksanakannya. Guru mampu untuk melaksanakannya. Wah, ini nggak harus dipertimbangkan ya, kita pasti mampu kayak gitu. Nah, E, mendapat masukan dari rekan sejawat. Mendapat masukan dari rekan sejawat. Ini kurang tepat ya. Apa gimana ya? Bisa jadi ya. Tetapi kalau kita teliti lagi Bapak Ibu, di sini kan yang tidak perlu dipertimbangkan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya itu di sini yang paling cocok itu adalah D Bapak Ibu. Guru mampu untuk melaksanakannya. Mengapa saya memilih D? Karena di dalam menentukan masalah itu kita pasti mampu melaksanakannya. Jadi kita nggak perlu nggak perlu kita pertimbangkan lagi. Oh, ini saya mampu nggak melaksanakannya. Guru harus mampu melaksanakan itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya yang tidak perlu dipertimbangkan di sini itu adalah D Bapak Ibu. Oke. Kita ke soal nomor 5. Kapan refleksi yang paling tepat dilakukan oleh peneliti? Oke. A, sebelum menyusun proposal. Sebelum menyusun proposal bisa jadi. B, sesudah mengidentifikasi masalah. Refleksi bisa jadi ya. C, sesudah melakukan upaya perbaikan. Wah, ini paling tepat, bisa jadi nih ini nih. Kemudian D, sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. Ini kurang cocok nih. Ini sesudah melakukan upaya, ini sesudah menentukan. Berarti
setelah ini berarti ini, kayak gitu. Biasanya refleksi itu kalau menurut saya itu setelah upaya perbaikan, Bapak Ibu. Jadi ini kurang cocok. Sesudah menyusun sesudah menyusun hasil siklus 1 dan 2. Kurang tepat. Jadi kalau kita analisis lagi, ini sebelum menyusun proposal, refleksi itu kurang tepat menurut saya, karena memang refleksi itu kan seharusnya sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan PTK kita itu seperti itu. Kemudian sesudah mengidentifikasi masalah, ini juga kurang tepat. Jadi menurut saya yang benar itu sesudah melakukan upaya perbaikan. Jadi jawabannya itu adalah C. Ini hal yang biasa kita lakukan kayak gitu. Misalnya kita sudah melakukan upaya perbaikan di dalam kelas yang kita ajar, berarti setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya refleksi itu terjadi setelah melakukan upaya perbaikan tersebut, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Secara spesifik, apa isi laporan PTK? Nah, saya rasa Bapak Ibu ini sudah tahu ini jawabannya apa ya, kayak gitu. Karena ini sering sekali kita bicarakan di lingkungan kita antara guru seperti itu. Jadi ini tidak perlu saya bahas karena di sini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Jadi di dalam laporan PTK spesifik itu isinya adalah saran-saran perbaikan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena PTK itu adalah sebuah penelitian yang kita lakukan untuk memperbaiki cara mengajar yang kita lakukan di kelas sehingga pembelajarannya itu tercapai, tujuan yang kita inginkan itu tercapai, dan di dalamnya itu ada apa saja yang harus kita lakukan, saran-saran perbaikannya apa-apa saja. Jadi menurut saya yang paling tepat itu A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Apa dasar tindakan perbaikan di siklus 1 dilanjutkan ke siklus 2? Berarti apa seperti itu ya? Maksudnya dasar tindakannya itu apa? Oke. Ini sering kita lihat di PTK, Bapak Ibu. Jarang sekali di PTK itu hanya satu siklus. Pasti minimal 2 siklus, Bapak Ibu. Bisa jadi 3 siklus, ya. Jadi opsi jawabannya A, pembelajaran di siklus 1 tidak memperlihatkan dampak yang signifikan. Oke. B, proses pelaksanaan tindakan di siklus 1 belum selesai dilakukan. C, pembelajaran di siklus 1 sudah berhasil. Nah, berarti ini kita langsung delete aja ya kalau menurut saya. Kalau udah berhasil berarti nggak perlu ke siklus 2 kayak gitu ya. D, pembelajaran di siklus 1 belum menunjukkan perbaikan. Wah, ini cukup tepat ini ya. E, proses tindakan siklus 1 terhambat. Ini kurang baik, karena kalau kita sudah merancang berarti itu hambatannya itu kecil sekali ya, seperti itu. Jadi menurut saya ketika dari siklus 1 harus dilanjutkan ke siklus 2, dasarnya itu adalah di siklus 1 itu pembelajarannya belum menunjukkan perbaikan, kayak gitu. Kalau kita pilih B misalnya, proses pelaksanaan tindakan belum selesai dilakukan. Kalau belum selesai dilakukan, otomatis nggak bisa lanjut siklus 2, harus selesai dulu kan, itu logikanya. Nah, kalau opsi A, pembelajaran di siklus 1 tidak memperlihatkan dampak yang signifikan, kayak gitu. Nah, jadi antara A dan D itu hampir mendekati. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah D. Pembelajaran di siklus 1 belum menunjukkan perbaikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, Bapak Ibu. Manakah yang bukan persyaratan yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan? A, kerjasama antar personel sekolah. Wah, ini cukup tepat ya Bapak Ibu ya. B, dukungan dari pihak sekolah. Bisa jadi ya. C, kebebasan guru untuk melakukan penelitian di kelasnya. Ini kurang tepat menurut saya Bapak Ibu. D, pengawasan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah. Ini juga
kurang tepat ya. E, masukan dari pengawas sekolah, ini juga kurang tepat menurut saya. Jadi yang bukan persyaratan yang harus dipenuhi itu agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan itu antara A dan B, Bapak Ibu. Kalau kita analisa lagi, di sini kerjasama antar personil sekolah. Oke, kalau B, dukungan dari pihak sekolah. Dukungan dan kerjasama itu kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya yang lebih tepat itu kerjasama ya, adanya kerjasama antar personil sekolah. Jadi jawabannya itu adalah A, itu menurut saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Siapakah yang berpendapat hal tersebut? Ini menurut ahlinya ya Bapak Ibu. Nah, saya rasa ini juga sangat mudah sekali. A. Kar and Kemis, B. MC Takar, C. Rahman, D. Skmuk, E. Kratwol. Nah, menurut Bapak Ibu, biasanya di PTK itu kita merujuk ke pendapat siapa? Biasanya seperti itu. Nah, relatif biasanya digunakan dalam PTK itu biasanya bentuknya inquiry Bapak Ibu, yang didahului dengan refleksi. Dan jawabannya itu adalah Kar and Kemis. Ya, jawabannya A Bapak Ibu. Oke. Nomor 10. Dilihat dari segi tujuan penelitian, apa peran guru dalam penelitian tindakan kelas? A. Peneliti dari dalam, kurang tepat ini ya Bapak Ibu ya. B. Pengajar dan peneliti. Wah, ini sangat tepat sekali ya. C. Objek penelitian, guru bukan objek ya Bapak Ibu ya, bukan objek untuk diteliti kayak gitu. D. Praktisi yang membangun teori, kurang tepat. E. Subjek penelitian, juga kurang tepat. Jawabannya itu sudah jelas ini ya Bapak Ibu, B, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sukses UPPPG-nya dan meraih hasil yang maksimal dan lulus. Dan di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.